بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وجنس ما علمت ومنها ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحبه الأداء والطيب وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي أتى يا أرحم الراحمين. وهو التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تدرج التفكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والاتباع إلى الهدى والدلالة بالخير اتباع مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم عظمنا بالعلم وزينا بالحلم وحفظنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حفظنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات ندامه يوم القيامة يا حافظ وحفظنا بتوفيقنا من الثبات. اللهم يا فتاح يا مفتاح علينا حسن العارفين وفقهنا في الدين علمنا التعويل. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا. اللهم شرفنا بذكرك اللهم شرفنا برؤيته اللهم شرفنا بمتابعته اللهم شرفنا باجتماع به صلى الله عليه وسلم. أفعل كذلك والدينا وشيخنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا أحبابنا ومن حضر معنا خاصنا وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم ونعم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب إخواني رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد لك الحمد يا الله لك الحمد شكرا يا ربنا. والله إخواني ما أقول بكلام الأمر ini Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan iman dan yakin berikan taufik, berikan hidayah, inayah sehingga kita pada malam pertama dari bulan Hijjah ini alhamdulillah dari maghrib dari sampai detik ini fadl min Allah dengan inayah pertolongan Allah kita telah diizinkan Allah banyak melakukan amal-amal saleh. Mudah-mudahan ya Allah ya Sami' Tuhan Allah yang Muhammad dan Allah telah mengantarkan kita berbuat amal baik yang saat ini memandang oleh kita. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kegunaan untuk beramal soleh berbuat kebaikan maka terima amal ibadah yang tersebut menjadi amal yang makbul ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah begitu banyak yang kita berhadapkan karena Allah lewat baginda Rasul SAW membisikkan setiap amal soleh yang kita lakukan kita lakukan sampai 10 hijjah ini dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali dilipat. Kalau salawat yang kita baca ini dibalas satu salawat dengan 10 dari Allah, maka malam ini kita dapatkan lipat ganda sampai 700 kali untuk satu salawat. Alhamdulillah Allah izinkan lidah kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Dan setiap salawat yang kita bacakan pasti dan pasti akan menyebut juga menyatakan nama Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allah selalu kita bawa ketika kita bersalat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menyambung kita pada hati kita sehingga kita pun dapat cahaya terang dari asma Allah dan asma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita. Ikhwan rahmatullah, alhamdulillah mari kita lanjutkan bahasan kita malam ini dari kitab As-Sahih Ummah Muhammadiyah. Kitab yang dikarang oleh Sultan Imam Da'i Allah Al-Jibah Muhaddis Al-Muhakkik Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kitab yang menjelaskan kepada kita tentang keunggulan, kemuliaan, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Mempelajari kitab ini mudah-mudahan dapat menjadikan kita semakin bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, bukan menjadi kita lalai, bukan menjadi kita merasa kita memiliki suatu keunggulan kelebihan yang kita menjadi sombong. Tidak, insyaAllah menjadi kita lebih tawaduk, lebih pengen dekat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan sekali lagi kita akan lebih mencintai Nabi Muhammad. Itulah harapan kita dengan duduk di majlis salawat dan majlis ini. Baiklah ikhwan rahmatullah, ada sebagaimana di luar kitab silakan buka kitabnya. Masih di dalam pembahasan yang kedua, ikram berwahmah khassah. Ma'asyar ahbab ikhwan rahmatullah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi daril amin. Thaniyan ikramu bil rahmah khassa ila qawlihi al-mu'allif qultu huwa munasibun li siyaq al-ayah asy-syarifah li hal al-dhalim nafsihi. Fa innahu idza ubisa fil mukhtar lil-nuqsan al-qu an-sabiq wal-muqtasid أصابه حينئذ الهم والحزن والغم فإذا تداركه الله سبحانه وتعالى برحمته ودخل الجنة تذكر ما كان عليه فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لأن الله تعالى بعد أن ذكر الأصناف الثالثة وذكر أنهم يدخلون الجنة ذكر بعد ذلك وذكر بعد ذلك أنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ولا يتصور أن يصيب السابق أو مقتصد حزن لأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فبقي صنف الثالث وهو ظاهر لنفسه ولهذا كان هذه الأمة أمة مرحومة كما قال محمد بن حنيفية رضي الله عنه إنها أمة مرحومة ظالم مغفور له ومقتصد في الجنات والسابق في الدرجات رواه الثوري وغيره. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Di antara kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, siapapun dari umat Rasulullah yang mereka itu sampai akhir hayatnya tidak keluar dari diwan, dari catatan sebagai kelompok umat Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka dipastikan oleh Allah mereka akan masuk surga Allah. Lalu di situ dibagi menjadi 3 kelompok kita umat Rasulullah ini. Ada kelompok yang disebut dengan minhum sabiqun bil khairat. Itu kelompok orang-orang yang masuk surga bila dihisab, masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Lalu ada lagi yang mereka kelompok yang kedua. Baca ayatnya ya, bertahan. Ayat menjelaskan tentang 3 kelompok dan beberapa kelompok umat Rasulullah SAW yang semuanya mereka mendapatkan liputan rahmat dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحلنا مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Rahimahullah di sini ada 3 kelompok. Minhum zalimun li nafsihi, minhum muqtasid, dan minhum sabiqun bil khairat. Yang terakhir disebut itu yang paling tinggi derajat, yaitu mereka yang kelompok yang benar-benar Allah memasukkan kita dalam kelompok ini, orang-orang yang menjalankan semua yang diwajibkan Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Mereka tambah lagi dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mereka pun tidak menyentuh apa yang namanya makruh yang dimakruhkan oleh Rasulullah. Itulah kelompok yang paling tinggi. Bahkan mereka meninggalkan syahwat-syahwat yang sifatnya mubah sekalipun. Berledat-ledat dengan makanan, bermewah-mewah dengan pakaian, kendaraan, itu mereka tinggalkan walaupun hukumnya mubah. Inilah kelompok yang disebut sabiqun bil khairat, yang masuk surga bila ihsan. Adapun kelompok yang kedua minhum muqtasid. Kelompok yang kedua muqtasid, yaitu kelompok orang-orang yang mereka menjalankan kewajiban, tapi mereka juga melakukan pelanggaran syariat. Mereka menjalankan sunnah Rasul, tapi mereka juga melakukan apa yang dimakruhkan oleh
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini tentu akan dihisab oleh Allah. Namun mereka dengan iman, dengan amal soleh yang mereka lakukan menyebabkan mereka masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa muaddi liwajibat tarikul muharramat wa tabayyat ba'dul mustahabat wa yaqulu ba'dul makruhat. Dalam ini dikatakan mereka melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi mereka banyak melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Ma'asyur ahbab rahimahullah. Sekarang yang dibahas kelompok yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang telah setelah mereka dimasukkan Allah ke surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kelompok yang ketiga berkata Nabi Muhammad bin Amir al-Maliki qultu wa munasibun lisyaqil ayat syarifah li hal dhalim nafsi. Ucapan tadi, jadi orang itu mengucapkan nanti setelah masuk surga alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan, kesedihan, kepahitan yang kami alami sebelumnya. Di mana mereka merasakan pahit, merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan bingung, merasakan ketakutan, kebingungan, kesedihan itu karena mereka sebelumnya di neraka. Karena mereka dibersihkan dengan diberikan azab atas dosa-dosa mereka yang belum selesai ditobati, atas dosa-dosa yang mereka belum diterima taubatnya, maka mereka diletakkan Allah dalam neraka oleh Allah. Di situ mereka merasakan segala bentuk kesusahan hati, kesusahan jasad, seluruh dan jasad mereka terhadap. Setelah mereka dengan syafaat bagi Rasulullah, mereka diangkat dari azab neraka, dimasukkan ke surga, lalu mereka mengucapkan kalimat tadi alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Beliau dan ulama mengatakan inilah kelompok yang ketiga yang mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Kalau kelompok yang pertama yaitu masuk surga langsung, atau kelompok yang kedua masuk surga dengan rahmat Allah, adapun hisab mereka jalani tak ringan, itu tidak mengalami adab yang macam-macam, tidak mengalami kesusahan, kesedihan, ketakutan, sekam, keadaan, tidak. Maka mereka tidak mengucapkan kalimat seperti tadi. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan adalah kelompok yang disebut minhum dhalimun li nafsihi, kelompok orang-orang yang dhalimun li nafsihi yadkhuluna al-jannata bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok orang yang banyak mengulangi dosa, meninggalkan yang wajib, melanggar apa yang diharamkan Allah, tidak melaksanakan sunnah, bahkan menggelut yang makruh-makruh. Inilah kelompok yang mereka akan dihisab, diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka diselamatkan oleh beliau baginda Rasulullah. Ikhwan rahimahullah, Rasulullah syafi'. Yang jadi syafaat ini banyak. Ya, yang paling pertama paling agung adalah Rasulullah SAW. Ada orang yang memberi syafaat khusus untuk orang khusus. Ya, banyak di antara mereka yang sifatnya umum, seperti ulama akan mensyafaati keluarganya, mensyafaati murid-muridnya, ulama. Syuhada akan mensyafaati keluarganya. Nah, ada yang mensyafaati seorang anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Siapa itu? Anak-anak yang meninggal di bawah umur balik. Makanya kalau meninggal anak kecil jangan sedih, jangan susah, apalagi memang masih kecilnya. Memang kalau Nabi itu sedih, ya. Apalagi misal anak lagi lucu-lucunya, atau ada suatu kejadian insiden atau sakit yang tiba-tiba, atau yang kita bahas tadi cuma naudzubillah dari kenaan meninggal, sedih, wajar, manusiawi. Rasulullah pun pernah menangis ketika wafat putra beliau masih kecil. Cuma jangan berkepanjangan, tangisan itu, dan jangan terus sedih. Kenapa? Kita dapat rezeki yang luar biasa dari Allah. Apa itu? Ini anak akan menjadi syafaat buat kita. Dia milik dia. Nah, makanya kalau ada meninggal anak kecil, kita katakan kepada mereka, ya, setelah azam Muhammad itu, ya, mungkin dia ngomong Allah kurban wabarakatuh, dan semoga Allah mengampuni dosa yang meninggal, karena yang meninggal itu punya dosa. Jadi kita katakan
syafi' nafi'. Syafi' nafi' akan menjadi syafaat untuk keluarganya hukum yang pertama, dan nafi' memberikan manfaat, memberi syafaat dan memberi manfaat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan juga, insya Allah tapi ridho ya ikhlas dan musibah ini bisa dikasih terjadi hanya surga. Kenapa Rasul mengatakan kali bukan kejadian di sahabat Rasulullah? Ada sahabat Rasulullah meninggal, anaknya masih kecil, lagi lucu-lucunya, sehingga ketika meninggal itu dia merasa terpukul benar-benar sedih luar biasa. Maka Rasulullah bertakziah mengunjunginya, dan Nabi mengatakan kepada sahabat, dan Nabi tidak ngomong main-main, Nabi ngomong hak, Nabi ngomong apa yang dia lakukan itu yang kita berani. Rasulullah ngomong pada sahabat tersebut yang serupa namanya siapa? Ya kata Abdullah, misalnya ya Abdullah, Rasulullah ini benar-benar langsung berat ya dengan musibah ini. Apakah kau mau, kata Rasulullah, aku mintakan kepada Allah anak kau itu hidup lagi dan kau bisa bercanda dengannya, bersenang-senang dengan dirinya, atau itu budak kau ikhlaskan kau itu akan meninggal dan kelak di yaumil kiamah dia akan menurunkan menuju ke surga Allah dan membuka pintu untuk kamu semua. Kenapa Rasulullah pada sahabat jelas sahabat yang ada sahabat terus ditahu dunia senang dunia dan akhirat, mereka selalu melihat logina ya Rasulullah, kami itu ya Rasulullah biar kita kelak menurunkan masuk ke surga. Mengalami kepada masyarakat dia nyari kita nafi' syafi' nafi' memberi manfaat, memberikan syafaat nyari kita sering kehausan awak banyak buat makan. Mengalami kita ini aslinya minta banyak dia waktu berasal tidak untuk kamu ini terus saya untuk paman ada nikmat Allah ya. Jadi bayi pun bisa karena itu bisa memberi syafaat. Terus buat bahasan syafaat berhubungan syafaat Rasulullah SAW. Teringat kepada Allah kita jangan marah. Memang hak benar syafaat Rasulullah ada pasti dan Nabi mencari begini. Tapi yang dapat syafaat ini yang meninggal dengan iman. Kalau yang meninggal tidak dengan iman tidak dapat, dia bukan umat Rasulullah. Nah kita tidak tahu. Makanya ya jangan terlalu kental berdekatan dengan kefasikan. Jangan terlalu kental dengan orang-orang yang ngaku beriman, ngaku Muslim tapi tidak mengenal agama. Bahaya depan. Ya, bisa-bisa kita keluar dari Islam tanpa kesadaran. Kita keluar dari Islam tanpa kesadaran. Namanya jingok keras, banyak buat dia sekarang namanya. Ya, bahkan ada yang terlalu disaksikan dan membela kelompoknya, dia rela melepaskan agamanya. Ini jabatan, ini mempertahankan bendera kelompoknya, partainya, waktuan, agama atau belakang, bela partai itu, bela kelompok dulu, bela golongan dulu, alhamdulillah ya. Jadi syafaat Rasulullah benar, hak Rasulullah pasti akan syafaat kepada umat. Tapi yang umat itu ya memang meninggal dalam iman. Kita minta sama Allah dan tidak ada siapa yang bisa menjadi dirinya meninggal dalam iman. Akan aku sudah termasuk dosa besar kalau menyantai rasa pasti meninggal dalam iman. Ya aku kita manusia besok mereka para dia termasuk sebagai menjadi kata dalam kata. Karena umur di orang segala perkara itu bergantung pemahaman untuk memahaminya. Ya, tapi kita juga berharap dan berkhusyuk dan menghibur diri kita insyaallah lagi dari dan saat ini kita terus istiqomah, kita Allah istiqomah, juga anak-anak kita juga istiqomah, orang kita, menantu kita, cucu kita istiqomah dan kebaikan, maka boleh kita bergembira insyaallah kita akan wafat dalam keselamatan. Karena Rasulullah mengatakan yang itu maru ada ma'asya, seorang akan diwafatkan dengan makna warna kehidupannya. Memang orang baik dan kebaikan dan kesalahan, insyaallah diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Tapi khawatir dengan kaum benar, alhamdulillah dengan nyata yang belum biarkan bendera karena hanya sekarang
tinjuk, ajarkan untuk agama. Dia masih dengan asik dengan kelalaian, dengan walaupun bukan maksiat, tapi kelalaian untuk menggebu-gebu dari dunia, menggebu-gebu dari dunia, dan ada kesempatan untuk menyentuh akhirat. Sholat pas-pasan, karena tidak ada tinggal sama dia. Awas itu. Apalagi kalau itu bergabung dengan orang yang menghalalkannya di hadapan Allah. Kemudian sama itu riba, bukan usaha memimpin bank, dalam arti maksudnya riba, misalnya itu. Nah, dari hatinya mati, karena hatinya mati. Kalau hatinya mati itu sudah. Nah, jadi setelah dia benar-benar bagaimana kita dapat kesenangan begitu cara membuatlah kepada orang-orang yang ada di dalam orang-orang yang ada di dalam semua orang-orang kita. Jawab Allah bi husnul khatimah bi jahi al-khatimah bi husnul khatimah. Beliau mengatakan, "Fa'innahu idza khusira fil mahsyar bil salihan an as-sabiq wal muqsid asabahu in hadith al-amal Allah." Kelompok orang pendosa itu ketika mereka sudah pada mahsyar itu sudah merasa membangun susah mereka di pada mahsyar dan segala kesakitan, kesusahan, kehausan, segala belum masuk berada belum tadi, maka mereka pun tidak ada rahmati wa rahmatillah, karena mereka dapat rahmat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dimasukkan ke surga, mereka belum masuk lepas dari segala bentuk kesusahan, dan mencatatlah kalimat mereka alhamdulillah. Kenapa itu kelompok yang ini atau kelompok pertama itu tidak dia? Pertama itu tidak ada Allah Taala ada asna ada nama disebut jannah. Maka Allah itu nanti dari asalnya adalah sesuatu yang musibah sarik atau terjadi. Ini adalah kita sebenarnya orang yang masuk surga itu ada kesedihan, ada kebingungan, ada satu bentuk kesusahan, kesedihan, kebingungan. Mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemudahan. Di antara mereka itu merupakan apa? Dan mereka tidak mengalami rasa ketakutan yang dahsyat yang dialami orang di tanah masyarakat, di sirat dan sejenis dengan mudah terhadap kebenaran Allah. Bahwa dia hasil kutalis tinggal kelompok yang kedua, orang-orang yang nafsi itu orang yang berdosa dan tidak kepada orang yang iman masih berdosa. Walihada kan hadil ummah marhumah, oleh karena itu umat Rasulullah disebut umat yang dirahmati, umat yang dirahmati berkat rahmatan lil alamin Rasulullah. Kama qala Muhammad bin Habibiyah radhiyallahu anhu, inna ummatul marhumah, seluruh umat marhumah zalimun maghfurun lah, setiap orang yang berbuat zalim pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muqtasid fil jannah, ada beberapa orang yang melakukan banyak kewajiban, tapi dia banyak juga karena meninggalkan yang sunnah, tidak melakukan yang haram, maka mereka masuk surga dengan tingkatan-tingkatan yang Allah siapkan. As-sabiq fil darajat, dan as-sabiq itu adalah kelompok yang masuk surga langsung tanpa hisab pada derajat kedudukan yang sangat tinggi insyaallah. Rawahu Imam Tabari. Wa hadha kulluhu min mahdha fadlillah subhanahu wa ta'ala ala syumul anwa' ta'ala. Ini semua pemberian murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiga kelompok adalah kelompok umat Rasulullah SAW. Kulluhum intaha ila jannah wa ila na'im, yang mana semuanya masuk akhir dari perjalanan, semuanya mencapai ke dalam surga Allah. Cuma tadi yang kelompok paling tadi sabiq langsung masuk menjadi besar. Ada yang kedua dari itu mereka yang masuk surga tapi lebih lambat walaupun tidak mendapatkan adab yang pedih dari Allah. Kelompok yang ketiga telah mengalami bermacam-macam adab, akhirnya mereka pun dikeluarkan
dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal naim ala fa'ud fi darajat. Mereka semua tergantung dengan keadaan mereka, derajat mereka masing-masing tergantung amal perbuatan di dunia. Wa huwa yashhadu bi karamah hadhihi al-ummah 'ala Allah. Wa hadhihi al-karamah laysat rakhisa aw sahla. Ini pemberian Allah, jangan kamu anggap ringan, jangan kamu anggap sepele. Ini pemberian yang sangat luar biasa. Karena umat terdahulu banyak daripada umat-umat terdahulu, mereka diadab dan kekal. Tapi umat Rasulullah, Allah berikan jelas itu ada keluar dari neraka. Bukan perkara yang pasti, bukan perkara yang ringan. Per 1000 detik kalau kita ngasih ke neraka itu tidak ada orang tahu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan berbuat apa maksiat dengan keadaan sebelah sama kalau tinggal di neraka. Ada yang sanggup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. Wa hadhihi karamah laysat rakhisa. Ini karamah mulia dari Allah, mulia dari Allah Rasulullah. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang murah, bukan perkara yang gampang. Ya Allah Subhanahu wa taala akhbar dari annahu sura hadhihi ummah bi wara'a kitab al-jannah. Allah telah menjelaskan dalam ayat yang kita baca tadi, bahwasanya dari umat pilihan, umat yang dipilih, orang-orang dipilih menjadi umat Rasulullah SAW. Mereka diberikan kitab sebagai pegangannya itu Al-Quran. Faja'ala bil muqabalati hadhihi al-karamah al-akhbariyyah al-hurmah tabi'at al-kubra wa mas'uliyat nafi'atin an hadhihi al-istifaq wa an tilka al-warada wa hiya tabi'at rahmah ذات التكاليف والإلزامة فهو إذن إكرام بذلك فهو إذن إكرام فترة الحزن في الجزاء حتى لمن أصاب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini akan Allah tampakkan ya nanti di akhirat. Kalau kita tengok sekarang di dunia sampai sekarang yang kita masih tengok bahwa umat Islam ini di banyak tempat bahkan di negeri kita yang mayoritas Muslim kadang-kadang seperti dihinakan, dikecilkan, diintimidasi, bahkan mereka dizalimi, dibunuh dan seterusnya di dunia. Di akhirat tidak ada yang lebih mulia melampaui daripada kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan itu di dunia bagi sebagian kita, tapi yang jelas akan didapatkan oleh semua kita di akhirat. Bacaan fi muqabalati hadhihi al-karamah al-ukhrawiyah al-uzma at-tabi'ah al-kubra wal mas'uliyah an-nashi'ah an hadha al-istifa. Itu kita diberikan karena dipilih Allah, maka Allah berikan sebagai hadiah kepada kita memberikan umat yang termulia. Wahia tabi'atan rahmah, itu sesuatu yang menyusul dari kebesaran keagungan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan takalif wal ilzamat yang Allah berikan kepada kita yang dulu kita waktu di dunia menjadi orang-orang yang menjalankan syariat Allah, diperintah Allah dengan taklif, dengan perintah-perintah, dengan kewajiban-kewajiban, lalu kita jalankan dengan larangan-larangan tinggalkan, maka Allah balas dengan pemberian yang besar, yang besar. Bahwa tidak ikram berqadar berzat itu Allah berikan kemuliaan pada hari akhirat kelak dengan kemuliaan sebagai umat marhumah dan balasan dengan segala pengetahuan kepada mereka. Hatta liman sak, bahkan pada umum berbuat buruk, berbuat dosa pun mendapatkan kemuliaan dimasukkan ke surga Allah SWT. Wa tablilun bi amanat warisan kitab wal istighfar, dan mengikuti semua orang yang mendapatkan daripada kitab dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dzalika ja'ala ummatan wasata, ya adalah kemuliaan berikutnya kepada umat Rasulullah itu umat yang tengah-tengah, umat wasata. Sa'id hadhihi ummah annahum ummatul wasat wa annahum syuhada 'ala an-nas bil nas al-Qur'an wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakunu syuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulullah syahida. Wallahu a'lam. Ikhwan Allah, syafaat sebelum kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka kita akan menyaksikan
syafaat di antaranya syafaat daripada mereka para salafus saleh. Yakin ikhwan Allah, kita baca kitab, kita baca wirid, kita baca zikir, yang mana zikir, yang mana wirid, yang mana sholawat, yang mana kitab yang kita baca ini dikarang oleh mereka orang-orang salihin, maka kita pasti ikhwan akan insyaallah mendapatkan bagian dari syafaat mereka. Mungkin kawan menurut ada pesan atau bersama ya salawat ini salawat itu, yang mana ini semua bersama dengan mereka para salihin, maka kita akan dapatkan bagian. Dan yang kita terbaik termasuklah bahwa yang kita dapatkan dari orang yang hidup bersama kita, guru-guru kita, mudah-mudahan maksudnya orang soleh, orang tua yang sekarang ini, jadi yakin kita ada hubungan dengan mereka akan nyambung. Karena dia di Rasulullah al-Ma'aman sahab itu pasti. Ya, seorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Nah, maksudnya dalam batasi mencinta itu yang hidup. Jadi cinta dengan para sahabat, cinta dengan Imam Ghazali, cinta dengan Masyarakat, cinta dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, cinta dengan Imam Syafi'i, setiap cinta dengan siapapun mereka para sahabat akan dikatakan dikumpul bersama mereka. Dan ini terbukti, ya, itu bisa rasakan dan sampai detik ini, sampai hari ini. Ya, orang yang mempunyai ta'alluq kuat dengan para sholihin, para awliya, saat mereka dapat kesusahan, saat mereka dapat kejenuhan, mereka bertawasul kepada Allah dengan wasilah mereka orang soleh para awliya tadi, maka mereka dapatkan langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar tidak sadar kita akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang mencintai mereka dengan sungguh-sungguh. Dari penutup majelis saya sedikit cerita ingin kemarin di hall Sadri Martiyah kita mendengar cerita dari Ustaz Ali Karam tentang Imam Abdullah Alawi. Itu baru ya Abdullah Alawi lalu tak tahu tak pernah tersoal ya. Ini jawaban zaman baru. Mungkin kita tidak nemuin ya loh. Mungkin sebagian kalau dari hitungan lahirnya banyak yang nemu. Cuma jumpa yang ketemu mungkin coba terus sebagai habaib di sini ada yang nemu. Yaitu cerita yang terjadi pada Imam Al-Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dikenal Habib Ali Buntar. Habib Ali Buntar, kalau sanad metode keilmuan, sanad metode ijazah wirid-wirid Ustaz Ali Martiyah itu nyambung dengan Ali Buntar wasilah Habib Al-Basin. Al-Basin dapat ijazah banyak dari tokoh ulama Betawi. Ibarat kemudian sekarang beliau masih hidup juga dengan saudara keturunan beliau. Nah, diceritakan ya oleh Rasulullah di zaman hari dulu, dari zaman Belanda, di zaman Belanda. Beliau buka hadis itu terkenal petang dua waktu Kamis, ya hari Kamis majelis beliau. Kalau sudah majelis dari Habsyi Ali bin Abdul Rahman, ya Sultan ini itu berdatangan orang dari macam-macam. Zaman dulu kereta sudah ada. Uang Bogor kan ada. Uang dari Bogor, uang dari Bekasi, uang dari Jakarta itu hadir semua. Penuh witan. Nah, pengaruh Habib Ali Habsyi ini sangat hebat, sangat hebat, sehingga mengkhawatirkan penjajah Belanda. Karena itu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Habib Ali ketika Belanda menekan masyarakat untuk suatu yang mereka pengenkan, tapi mereka lagi yang berhati dan beralih menjadi tameng. Sehingga masyarakat ini merasa aman dengan Habib Ali Buntar. Sehingga Belanda ini tidak berani melawan. Belanda tidak berani, ya, tidak berani untuk menyerang Habib Ali dengan majelis beliau. Nah, sering kali Belanda ini mengalami banyak kendala dengan adanya Habib Ali. Sampai cerita beliau tadi dicari-cari kesalahannya sampai didapatkan dengan fitnahan. Beliau masuk penjara. Ini tokoh ulama itu masuk penjara. Ketika beliau masuk penjara itu, Habib Ali Habsyi itu orang soleh. Nak di rumah, nak di pasar, nak di rumah, nak di masjid, nak di penjara, nak di manapun, mereka begitulah mereka. Ibadah tetap ibadah. Mereka tetap ingat sama Allah. Jadi beliau dimasuk penjara, di penjara beliau tetap. Lalu juga yang Muhammad dengan Nabi kata, ya seperti yang sekarang itu, kalau untuk tokoh masyarakat, ya tidak akan disembarangkan. Karena Belanda tahun itu juga bukan orang pribumi,
orang tokoh ulama Arab dari Yaman. Mereka tahu asal usul dari Habib Ali. Jadi Ali dibebaskan untuk tetap ibadah, di penjara tetap beliau ibadah. Sampailah suatu hari setelah Ali cukup lama di penjara itu, datang tahanan baru yang dimasukkan satu sel sama beliau. Tahanan ini bertolak belakang 180 derajat dengan Ali. Kalau Ali masuk penjara karena bela rakyat, bela masyarakat, karena berat. Yang dimaksud ini bandit kelas kakap, bandit yang meresah ke masyarakat, bandit yang meresah ke masyarakat, tangkap oleh Belanda, masuk penjara. Subhanallah, satu sel dengan satu sel. Dibanding juga ya, orang soleh ketika ini ada orang baru datang, jadi langsung dipandang dengan pandangan rahmat. Dibanding tahu ini uang terkenal dengan keburukannya, dan Nabi Ali langsung bersama baik ini uang bikin Allah kepada dia. Allah yang ngirim dia sehingga bisa duduk satu sel. Berdoa di Ali Habsyi. Malam pertama berarti uang ini yang Ali Habsyi dipandu dengan bandit. Acu tak acu pertama, acu tak acu dengan Ali. Itu malam tiba, dengan tetap rasa seperti beliau seakan di rumah. Datang waktu tahajud beliau. Bandit itu sudah tidur, nyenyak. Sama juga bandit dimana pun di bandit. Jadi pasar tidur di pasar, bandit tidur di penjara, tidur. Kapan yang tidur? Juga harus sholat kalau ini bukan cerita dong ya. Jadi pas sholat subhanallah, ya, nurullah di ibadah, cahaya Allah itu terang, bukan cuma cahaya yang dirasa, tapi cahaya yang kan bisa dilihat dan kasat mata. Ketika beliau sedang sholat dan ibadahnya, ketika itu Allah nur cahaya itu turun ke sel penjara itu, memenuhi ruangan sel itu dengan terang luar biasa, sehingga yang bandit tidak pulas ini sampai silo matanya. Terbangun dia tersentak, sambil macam gitu di center kan. Center belum besar, luar biasa. Sampai itu tadi itu maksud begini ditinggalnya ternyata subhanallah sumber cahaya itu muncul dari jasa Nabi Muhammad. Lima hidup muter pasir keringat habis. Sampai Habib Ali tadi itu selesai sholat, ini mau nangis kata. Ternyata jadi sumber hidayah. Nangis hebat, dia merasakan langsung nur itu masuk ke hatinya. Dia langsung siapa kau ya. Karena dia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah disaksikan. Setelah dari hasil dia aku Ali tidak beramal nafsi, penuh ustaz, penuh kiai, atau penuh majlis. Dengan itu Habib Ali Habsyi mungkin semua ini sujud ya, tobat kepada Allah, minta dibimbing, langsung minta jadi aku sebagai murid sama beliau. Beliau memang waktu sholat Quran mengajar Quran minta agar Allah beri hidayah kepada dia. Sehingga cerita berulang uang ini sama Habib Habsyi di dalam penjara. Sampailah keluar dari penjara, dia keluar, kembali juga keluar. Cuma keluar dia sudah jadi baik, sudah jadi uang baik. Dan mau dia keluar dari penjara, subhanallah, alhamdulillah. Sampailah Habib Ali meninggal. Habib Ali meninggal, dan itu meninggal tahun 2005, tidak salah. Tahun 2005, kita tahu kan, untuk nanya ya, untuk sampai 10-3 yang tengah-tengah. Setelah Habib Ali meninggal, tak lama dari situ, Wahmi meninggal juga, usul. Cuma dia belum sempat belajar lama, cuma sudah tobat, sudah diajari pokok-pokok ajaran agama sudah. Cuma dosa dia banyak luar biasa. Nah, ketika dia meninggal, masuk kubur. Persis kejadian yang kamu dengar cerita kemarin tentang Abdullah Ba'alawi. Yang cerita ini anak bandit tadi. Cerita Nabi Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dia dari Habsyi, punya anak bin Muhammad. Dia balik kita punya anak namanya Habib Muhammad, sudah wafat, sudah meninggal. Habib Muhammad sudah meninggal tahun 90-an, meninggal akhir 90-an masalah. Walhasil anak bandit ini ya, ketika sudah selesai memakamkan abahnya, malam-malam mimpi nengok abahnya dalam kubur. Jadi dia nengok abahnya tertonjol di kuburan. Lalu dia
dalam mimpinya menyaksikan ada 2 malaikat datang. 2 malaikat datang. Karena ya datang menghampiri orang ini. Pas nengok malaikat datang tadi, terkejut sama itu tadi. Ketakutan pucat pasti. Jadi yang anak ini seakan-akan menyaksikan dari jauh. Ketakutan pucat pasti, lalu malaikat bertanya sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam hukum akidah. Nanya tentang man rabbuka, man nabiyuka. Ketika ditanya, nama malaikat tanya man rabbuka. Ini orang kebingungan. Tak baca dia bekat. Teriak ada memanggil nama, ya Habib Ali. Iya. Ini anaknya mimpi ini menyaksikan. Subhanallah, tiba-tiba tak muncul lagi dari di sampingnya. Ngajari dia, Allah. Ajak dia, Allah. Yang lagi, pas sekali nama. Tanya ini dulu, mana Nabi juga? Sama, banyak jawab. Memang tidak punya amal soleh banyak aku bukan. Teriak lagi, manggil dia, ya Habib Ali. Muncul lagi dia, ngajari. Sampai selamat. Sampai selamat sekolah ini. Anaknya ini itu, insyaallah mudah-mudahan. Ini rekaman ini masih ada. Dari Muhammad itu ceramah, dan dari cerita ini dari rekaman kaset dari Muhammad waktu itu ceramah menjelaskan tentang adanya anak bandit itu datang ke dia. Cerita kalau anak bandit ini mimpi kabarnya dapat kejadian. Ini baru kalau masih lihat masih ada di dalam rahmat ya. Kita. Jadi sampai sebegitunya. Padahal guru sebentar kemudian penjara bandit besar. Nah ini awali jenis soleh. Bagaimana nanti dengan Rasulullah? Jadi ditolong, dibantu penyakit insyaAllah. Penting jujur dalam cinta mereka. Jangan khianat. Ya, depan guru, depan ustaz kita cak masya Allah, tapi di belakang kita sebaliknya mau begitu. Jangan saling hasut, sama-sama murid. Itu akan merusak kamu. Cinta kamu tidak suci kalau kamu ada hasut sama kamu. Boleh namanya ribta. Ribta itu artinya kecemburuan, pengen sama seperti kawan. Makanya kalau kawan aku dengan aku pacar dekat, aku pengen pacar dekat juga. Tapi tidak mengharapkan aku dekat dia mau tidak. Kalau pengen kita dekat, kalau kawan kita dia mau disingkir itu hasut. Kalau itu tidak, dia maju, dia tetap maju, aku juga pengen maju, berdampingan dengan dia, berdampingan dia. Nah, cinta ya dia soal ini. Ada guru kita yang dapat guru itu di pandang orang yang sama masjid masuk itu, ikat hati kita sama mereka. Atau kalau Rasulullah SAW yang mengenal ini tidak ada, kamu tidak dapat dengan itu yang meninggal maksudnya. Bisa kamu hubungkan diri kamu dengan mereka. Ya, untuk menyintai Allah itu lintas batas. Kamu tidak bisa mencintai berkaitan dengan aku. Karena kita manusia sama-sama ketemu sering mengulang ayatnya. Ustaz, kalau masya Allah, aku tidak iman itu ada ya manusia lemah. Sudah itu cintai Allah yang ada di luar sana, yang masih hidup. Banyak tokoh ulama yang ada di luar sana. Cinta yang tidak lihat suatu kekurangan mereka. Makanya kita disunahkan baca doa Allahumma sholli wa syekh atau ustadi anni wala tajib barakatuh. Min Allah tolong tutup keburukan guruku dari mataku biar saya dapat melihat, tapi jangan kau harapkan berkah mereka. Nah, cintai mereka hebat. Ya, untuk maksudnya jangan mencintai aulia yang hidup dan juga aulia yang meninggal itu lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi bisa kita cintai, buka cerita-cerita mereka, buka misi-misi mereka yang ada di Palembang sudah sangat banyak. Artinya maaf ya, kalau kamu memang benar-benar setuju pengen cinta dengan dia, ini Palembang ini tidak bakal kenyang kan. Tidak pun kamu baik jauhnya di mana pun ada. Kalau memang mau ada kalau di Palembang segala macam tipe ada, segala macam bentuk ada. Walinya kalau macam ada. Bapak yang di Palembang ini wali yang diplomati pun ada. Ya, wali yang menghidupkan mati ada, wali kacang ngomong sama binatang ada, wali yang kacang ngomong batu jadi emas ada. Ya, kalau kita mau cuma kadang-kadang kita ini tidak perlu dengan yang di dalam, terpesona dengan yang di luar. Ini yang kadang-kadang membuat cemburu di dalam hati. Ya, kita cemburu di dalam, sama ada masalah, kalau teriak sama di luar, yang di luar ngomong, oh itu bukan tugas aku, wilayah ini wilayah Kiai Pulan, Pak Kamado, Habib Pulan, Pak Kamado, kami tidak baca nama kamu. Ini kita menggunakan ke Kiai kita, menggunakan hati kita, selama ini menggunakan aku. Cemburu deh. Silakan mau cerita yang lain, silakan. Tapi yang di dalam ini kita jawab ini. Wallahu a'lam bishawab.